Panto, Profesor Sumitro, dan Permesta bukan pemberontak. Permesta ini adalah sebuah gerakan ide sekaligus gerakan moral. Permesta kalah dalam berbagai pertempuran, tapi dia menang perang. Oke, salam jumpa lagi M-People dengan MP Talk di Manado Post, Grapena. Kali ini luar biasa kami bisa menghadirkan dua tokoh ini. Pertama Bapak Philip Panto, ya seorang yang tahu banyak juga soal Permesta karena kami tahu kakaknya itu Nun Panto adalah pemimpin, salah satu pimpinan Permesta bersama Bapak Vence Sumual. Dan hadir juga Bapak Dr. Alfian Ratu, bukan pelaku Permesta, tapi Pak Alfian Ratu ini doktor hukum dan tata negara yang banyak tahu soal undang-undang konstitusi negara kita, sehingga sebentar akan mengulas dihubungkan dengan protes atau interupsi dari para pejuang Permesta di tahun 57-58, dan kita akan bercakap-cakap sebentar dengan Pak Dr. Alfian Ratu dan Pak Philip Panto terkait dengan Permesta di momentum hari ulang tahun Permesta pada tanggal 2 Maret barusan yang baru dirayakan bersama di 4 Point ya barusan Pak Philip. Dan ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi, luruskan. Pertama ini Permesta ternyata bukan pemberontak, tetapi memperjuangkan ide dan gagasan untuk kebaikan bangsa dan negara ini dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga yang menarik terkait keterlibatan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang kita tahu bersama merupakan bapak atau ayah kandung dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Saya juga baru tahu bahwa Pak Sumitro ini ternyata terlibat langsung di Permesta. Kalau dulu sejarah kita baca di sekolah itu hanya di PRRI, ternyata juga Pak Sumitro ada di Permesta. Dan di buku-buku sejarah, di media-media sempat saya baca, Prof. Sumitro ini lari ke luar negeri, mungkin ada masalah-masalah dengan pemerintah, dan sebentar akan diklarifikasi, diluruskan oleh Pak Philip Panto. Oke, baik, kita akan memulaikan diskusi kita di saat ini, M-People dalam podcast Manado Post. Kita salam dulu dua narasumber kita di saat ini. Pak Philip Panto, selamat datang di MP Talk Manado Post. Terima kasih Bapak. Apa kabar ini? Sehat-sehat? Sehat. Baik. Philip ini dari 10 tahun lalu saya kenal, begini terus. Jadi awet terus, sehat kuat. Dan semoga seterusnya begitu terus ya Pak Philip. Dr. Alfian Ratu. Apa kabar ini Pak? Baik Pak Tommy. Oke, kita mulaikan podcast kita di saat ini. Kita mungkin mulai dengan Pak Philip. Pak Philip, tolong dijelaskan gimana ini keterlibatan Pak Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dengan Permesta. Karena yang saya tahu hanya dengan PRRI, ternyata juga Pak Sumitro ada di belakang Permesta pada tahun 57-58 ketika pecah Permesta. Gimana Pak Philip? Yang sepanjang saya ketahui dan jelas saya tidak terlibat langsung pada ketika itu. Jadi sumber atau narasumber yang memberikan informasi ini
adalah dari pihak-pihak yang cukup akurat. Kalau pakai bahasa sekarang kira-kira A1 lah gitu. Jadi memang kalau bicara tentang Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, pada awalnya kan beliau itu di apa namanya angkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nah, ketika itu memang kelihatannya menurut informasi yang disampaikan, visi itu beliau di situ kurang puas karena visi dalam pengembangan industri dan perdagangan Indonesia itu tidak sejalan dengan konsep Bung Karno. Bung Karno ketika itu tampil atau ingin menjalankan dengan suatu kebijaksanaan tertutup seperti negara-negara sosialis komunis. Seperti apa yang terjadi dengan apa namanya RRC ketika itu. Kalau Rusia dibilang negara tirai besi, RRC dengan tirai bambunya dan tertutup. Sejarah fakta sudah membuktikan China hari ini sudah lain, tidak seperti dulu. Kalau China masih tertutup, dia nggak akan semaju sekarang. Setelah China menjadi terbuka, maka oleh Deng Xiaoping, maka China adalah China yang hari ini yang sudah menjadi satu sumber kekuatan dunia, salah satu sumber kekuatan dunia. Nah, ini terbukti kenapa saya menyinggung masalah ini untuk membenarkan visi Sumitro, Profesor Dr. Sumitro. Memang kita sekarang berapa tahun sudah merdeka? Ya, 69 tahun. Tapi timbul tenggelam, maju mundur karena sistem anutan prinsip ya sistem yang mau dijalankan itu tidak seperti apa yang akan diterapkan oleh Profesor Sumitro. Kalau mungkin dari dulu kita ikut konsep-konsep beliau, hari ini Indonesia itu sudah makmur. Sudah maju ya. Sudah maju, sudah makmur. Dari RRT. Paling tidak sudah sama dengan RRT. Ya. Nah, ketidakpuasan inilah yang membuat Profesor Sumitro ya tentunya jadi kecewa. Ya. Beliau dengan Pak Sarifudin Prawira Negara kemudian bersimpati kepada PRRI. Ya. Beliau dijadikan Menteri Luar Negeri ketika itu ditempatkan di Manado. Ini lucu-lucu. Iya. Jadi Menteri Luar Negeri ditempatkan di Manado. Nah, disinilah terjadi banyak komunikasi-komunikasi dengan para the founding father Permesta, termasuk Pak Vencus semua dan yang lain-lain. Nah, ini dari sini kita lihat ada fakta dokumentasi yang membuktikan bahwa Profesor Sumitro itu ada di Manado pada awal 57 ya, hampir bersamaan dengan deklarasi Permesta 2 Maret 57 itu kan. Iya. Nah, jadi dari salah satu sumber yang dapat dipercaya dari kalangan lingkungan Pak Vencus semua itu bilang bahwa cita-cita Permesta juga Pak Profesor Sumitro sebagai inspirator yang memberikan inspirasi terhadap perjuangan cita-cita perjuangan Permesta untuk melakukan koreksi-koreksi. Jadi kalau dibilang terhadap pemerintah saat itu, jadi sebenarnya ada yang kurang karena kita kalah di dalam literasi, ya. Dan setelah kita Permesta selesai, kita dihadapkan oleh satu kondisi di mana kita banyak pihak yang seharusnya boleh atau bertanggung jawab untuk mengklarifikasi ini, banyak yang diam. Kita kalah dalam literasi, sehingga tetap saja dibilang Permesta pemberontak. Saya pernah mengikuti penataran Manggala
BP7 dulu tahun apa namanya 80-an gitu. Nah, sekarang banyak orang-orang bilang, coba kita periksa dokumentasi apa yang ada pada Pusjara, Pusat Sejarah ABRI. Di Pusjara tidak menyebutkan Permesta itu pemberontak. Di Pusjara itu dia hanya membuat definisi apa itu pemberontak. Pemberontak adalah mereka yang merubah konstitusi, lambang-lambang negara, separatisme, dan menentang pemerintah pusat. Itu definisi. Definisi. Jadi kita yang harus apa namanya tafsirkan sendiri. Ya. Permesta melanggar enggak? Betul. Hal 4 kriteria tadi. Sebentar sebelum lebih jauh ini saya mau lebih dalam lagi soal keterlibatan Prof. Sumitro ini. Tadi kan Om Ile sampaikan ada pertentangan ide antara Prof. Sumitro dengan Presiden saat itu, Bung Karno ya. Iya, pemerintahan ya. Tadi soal ekonomi terbuka ya, liberal. Soekarno ingin apa? Tertutup, semi sosialis tertutup. Sementara Prof. Sumitro ini karena Menteri Perindustrian Perdagangan ya, kalau nggak salah waktu itu punya ide ini ya untuk memajukan bangsa dan negara kita di saat itu, memikirkan untuk industrialisasi ya. Jadi ekonomi liberal, jadi terbuka terhadap investor asing ya. Seperti itu pemikiran Sumitro, kira-kira Om Ile. Betul. Kan karena ketika itu semua orang tahu pada era Orde Lama Bung Karno selalu bilang kan kita dengan pasar tertutup. Jadi bagaimana Profesor Sumitro berpendapat bagaimana suatu industri itu bisa berkembang jika dalam pasar tertutup di mana kekuatan ekonomi kita sendiri masih lemah, bagaimana kita industri kita bisa berkembang kalau hanya berputar di dalam negeri saja. Pertama kan tujuannya untuk memperkuat daya beli kan tujuannya. Jadi sebetulnya tadi kan Om Ile sampaikan kalau ide Prof. Sumitro itu dilakukan di saat itu bukan tidak mungkin kita masih setara dengan Tiongkok ya. Karena ternyata kalau mendengar Om Ile sampaikan tadi ternyata ide Prof. Sumitro itu tahun 50-an itu berarti lebih dulu dari Deng Xiaoping. Sebelum Deng Xiaoping bikin ekonomi liberal ya, pintu terbuka bagi Tiongkok sehingga tirai bambu yang dijelaskan Om Ile tadi itu dirobohkan sehingga Tiongkok ini terbuka terhadap asing, terhadap Amerika, sehingga Eropa, sehingga mereka bisa mencapai kemajuan seperti sekarang. Berarti di saat itu kalau Prof. Sumitro punya ide ini, ekonomi liberal, pintu terbuka terhadap kerjasama asing, investor asing, bukan tidak mungkin Indonesia di saat ini sudah mencapai negara maju ya, bukan negara, kalau sekarang kan masih pratinggal landas, tinggal landas dari 5 tahapan pembangunan. Seperti itu ya. Banyak yang yakin, para pakar yang meyakini akan seperti itu terjadi. Jadi karena dulu apa namanya kalau di pemerintah Orde Lama mengikuti konsep-konsep pembangunan ekonomi Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo, kita sudah akan berhasil di dalam mencapai negara maju. Jadi itu Indonesia emas itu sudah pada 2000, waktu yang lalu. Sudah bukan capai. Baru kita mau capai nanti. 2045 ya. Berarti luar biasa ini Prof. Sumitro. Karena Prof. Sumitro ini kan disebut bengawan ekonomi bukan cuma Indonesia bahkan Asia Tenggara ya. Nah, beliau juga kalau nggak salah dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana kan dia. Indonesia. Lulusan apa? Belanda atau California, Berkeley. Kalau itu kurang ingat betul ya. Tapi yang jelas beliau kan dikenal sebagai bengawan ekonomi Indonesia yang tampil dengan konsep-konsep Sumitronomics. Yang apa?
sekarang mau diterapkan juga itu kan bagian dari Sumitronomics, banyak konsep-konsep Sumitronomics yang akan dikembangkan pada saat sekarang ini. Oke. Jadi sampai di sini berarti Prof. Sumitro itu lari ke Sumatera karena pertama ada perbedaan pemikiran, ide-ide Prof. Sumitro ini bertentangan dengan Partai Komunis dan juga pemerintah pada waktu itu ya. Jadi ini harus di-clearkan dulu ya. Jadi lari bukan karena korupsi ya. Saya kira kalau dibilang lari mungkin terminologinya kurang pas. Menghindar ya. Hijrah ya. memihak. Ya. Jadi ketika itu dia memihak ke Profesor Sultan Syahrir dengan PRRI. Tapi ada beberapa juga setelah di sana beliau juga kan tidak setuju dengan mendirikan negara Islam. Oke. Iya. Itu yang jadi salah satu faktor penyebab Pak Mitro juga tidak setuju pada akhirnya dengan RPI. Oke, RPI. Nah, itulah yang dibilang kalau dibilang Pak Mitro itu lari. Sehingga Prof juga hijrah lagi ke Malaysia, meninggalkan. Malaysia kan belakangan. Dia hijrah pokoknya ke luar negeri. Untuk sebenarnya untuk menghindar. Kenapa Prof itu hijrah? Dia nggak lari. Dituduh Profesor Sumitro Joyohadikusumo kabur ke luar negeri membawa kabur uang korupsi. Oke. Padahal itu tidak benar. Profesor Sumitro hanya dia hijrah. Banyak orang kan di mana-mana daripada kita nanti galau kacau di negara sendiri, lebih baik saya pergi beristirahat dulu di luar. Dan memang kita semua tahu bagaimana kondisi politik ketika itu tekan menekan. Nah, jadi Prof kesana keluar dituduh bahwa dia membawa kabur uang itu tidak benar. Karena ketika itu Profesor Sumitro Joyohadikusumo kan sudah ada hubungan dengan Permesta. Jadi Permesta juga ini kan waktu mulai gerakan koreksi. Saya lebih setuju Permesta itu gerakan koreksi. Awal daripada gerakan reformasi di bangsa kita ini dengan melakukan satu koreksi kepada Bung Karno. Nah, kalau koreksi kan itu hanya dengan himbauan kata-kata mesra, hanya didengar. Jadi koreksi juga biar didengar. Itu kan sudah harus juga dengan suatu kekerasan. Jadi gerakan militer itu hanya bertujuan untuk mengambil perhatian. Bung Karno, lihat 4 orang. Karena kalau dihimbau nggak pernah diperhatikan. Nah, Prof Sumitro ke luar negeri dengan dibiayai oleh dana hasil barter kopra Permesta. Kalau ini saya sangat paham karena langsung diceritakan oleh Pak Venco Sumual dan kakak saya Nun Panto. Dia kan ketika itu Direktur YKM yang ditugaskan oleh Pak Venco Sumual untuk melakukan barter kopra. Prof Sumitro juga Menteri Perdagangan. Nah, jadi waktu barter kopra ini terjadi kan ada uang-uang sisa di situ. Barangkali generasi 5 yang sudah di atas saya masih bisa ingat bagaimana pada awal 57 itu sampai tahun 57 ada kapal yang namanya kalau nggak salah ingat Maumbama. Dia masuk di Bitung membawa mulai perlengkapan pembangunan. Bulldozer, traktor, malah sampai aspal. Kapal tongkang gitu. Nah, kapal besar. Dia datang bawa kargo, dia pulang bawa kopra. Itu dari mana? Dari Filipina, dari Taiwan? Dari Hong Kong kebanyakan. Dari Hong Kong langsung ya. Kita barter melalui Hong Kong ketika itu. Nah, ini kan hasilnya banyak. Hasil ini disimpan di Bank Swiss. Informasi dari kakak saya yang kebetulan dia yang membuka rekening di Bank Swiss. Atas nama Permesta. Atas nama waktu itu nggak bisa pakai Permesta kan? Dia pakai pokoknya disimpan bisa pakai pribadi. Lebih banyak kan yang di Swiss pakai nama pribadi. Nah, PIN dari bank dana yang disimpan rekening dari PIN itu yang tahu hanya 2 orang. Hanya dia dan Pak Venco Sumual. Nah, kemudian Pak Venco Sumual karena sudah terjadi
pergolakan fisik, gerakan-gerakan fisik di Sulawesi Utara, so masuk utang semua. Iya. Kebetulan Pak Sumitro kan di luar negeri. Iya. Jadi Pak Sumitro ini dikasih PIN-nya Oke. untuk dapat memanfaatkan dana keuangan Permesta yang disimpan di luar negeri. Karena Pak Vence dengan Om Nun Panto tidak bisa keluar Kan negeri ya. sudah disimpan Dilarang ya. semua. Iya. Bukan sudah dilarang. Situasi ketika itu kan sudah mulai ada gerakan-gerakan Iya, militer. sudah panas ya. Ya, jadi dipercayakan kepada Pak Mitro sebagai Menteri Luar Negeri untuk bagaimana mengelola dana ini. Oke. Nah, dari dana inilah Profesor Sumitro dia membeli perlengkapan militer, membeli senjata-senjata di Taiwan Oke. dan di Filipina. Dibawa masuk ke sini dengan Catalina yang mendarat di Danau Tondano ke Tesuka sana. Suka. Ya. Nah, itu ada beberapa sorti ya. Iya, iya. Jadi itu dari uang Permesta yang dikelola oleh Profesor Sumitro di luar, bukan dari dia punya hasil korupsi. Oke. Pak Sumitro terakhir yang tadi Pak Tommy bilang di Malaysia. Jadi pada ketika itu sudah mulai konfrontasi sudah lebih ketat, di luar sudah kurang begitu bebas karena Permesta juga dikhianati oleh Amerika. Ketika itu, Sebentar saya mau tanya soal Amerika nih. Lanjut. nah, dikhianati oleh Amerika, maka ketika itu konfrontasi keras antara Bung Karno Indonesia dengan Malaysia, Tengku Abdul Rahman sebagai the founding father-nya Permesta. Jadi semua pemberontak-pemberontak yang di Indonesia mulai dari Aceh, pokoknya yang menantang pemerintah itu sama Tengku Abdul Rahman ditampung di Malaysia, dikasih tempat khusus, perumahan khusus di Petaling Jaya. Nah, Profesor Sumitro itu semua ada di Petaling Jaya. Itulah beliau. Dan pada saat itu dia dibantu dengan dana oleh pemerintah Malaysia. Dikasih dana, dikasih pekerjaan. Jadi bukan dari hasil korupsi berada di luar negeri. Itu omong kosong. Iya. Ya. Itu yang saya tahu. People, jadi barusan kita mendengarkan penjelasan Bapak Philip Panto. Pertama soal keterlibatan peran Prof Sumitro di Permesta dan ide-ide juga Permesta itu bahwa Prof Sumitro setuju dengan ide Permesta dan juga protes terhadap pemerintahan Soekarno pada waktu itu dan juga Partai Komunis yang menguasai pada saat itu ya, sempat menang pemilu ya kalau nggak salah. Dan kedua, Prof Sumitro ke luar negeri hijrah, banyak informasi beredar, dikejar oleh Subandrio ya, yang diperintahkan oleh Presiden pada saat itu untuk ditangkap karena korupsi ketika menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dan keuangan juga. Pernah kan dalam periode. Iya, ada dua menteri keuangan dan juga Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dari itu sudah dijelaskan oleh Pak Philip Panto bahwa uang yang digunakan Prof Sumitro selama perjalanannya hijrahnya itu dan juga banyak membantu Permesta dengan memasok senjata itu merupakan uang Permesta dari hasil barter kopra yang dilakukan oleh pihak Permesta. Pak Nun Panto sebagai ketua Yayasan Kopra Minahasa, Pak Nun Panto, dan uang itu disimpan di rekening di Bank Swiss, dan PIN-nya itu hanya dipegang oleh Pak Nun Panto dan Pak Vence semua. Kemudian diberikan kepada Pak Mitro. Dan PIN itu diserahkan kepada Pak Mitro sehingga beliau Prof Sumitro ini bisa akses dan bisa membelanjakan senjata dan suplai ke Permesta. Ini sebelum kita pindah ke Dr. Alfian Batu ini tadi Om Ile sempat menyinggung Amerika ya, putus semua nih. Itu gimana
Jadi Amerika ternyata terlibat juga atau CIA ditugaskan ke Filipina, ke Hong Kong, Taiwan untuk membackup Kalau dan mau ke Malaysia sebagai persemakmuran untuk backup Permesta untuk menjatuhkan Soekarno. jadi begini, apa namanya? Pada awalnya memang Amerika mengharapkan Permesta ini akan menjadi suatu kekuatan yang dapat menggulingkan pemerintah Indonesia, Oke. sehingga ketika itu kan sudah sangat jelas polisi Bung Karno itu sudah cenderung untuk ke Sosialis. sosialis komunis, ya. Ya. Jadi Bukan karena Freeport ya, tambang emas oh, di masih jauh, jauh itu masih ya. jauh. Oke. Nah, persoalannya setelah itu apa namanya? Ada strategi. Memang kalau dengan Amerika itu dia sudah mulai merekrut. Ada 7 orang pertama yang direkrut, nanti kita bicara pada kesempatan lain. Orang Minahasa juga. Orang Minahasa. Oke. Untuk pelatihan CIA di Taiwan dan di Filipina. Tapi karena Amerika ketika itu merubah sikap. Oke. Jadi dia lebih cenderung memperalat TNI Oke. untuk menggulingkan pemerintahan Bung Karno Dari dalam ya. dari dalam. Itulah memang betul ketika itu ada isu Dewan Jenderal. Oke. Karena sebenarnya Amerika sudah main, CIA sudah main dengan para jenderal-jenderal ini untuk menggulingkan pemerintahan Bung Karno. Banteng itu. Lain itu Lain. Dewan dan Banteng, Dewan Garuda, Dewan Gajah itu masalah Lain. internal Internal. dari militer. Jadi mau gulingkan itu oleh pihak juga pemerintah ketika itu tahu, jadi diantisipasi. Nah, karena Amerika lebih cenderung akan menggunakan TNI, maka putuslah dia hubungan dengan Permesta. Oke. Dia tidak lagi mensupport Permesta. Ya, yang Sehingga jadi kekuatan Permesta melemah. Sehingga disebut perjuangan setengah hati. ya. Kalau bukan setengah hati lain lagi. Oke. Itu harus diakui bahwa Profesor Sumitro itu advisor utama dari para pelaku-pelaku Permesta yang militer. Oke. Ya, Pak Mitro kan sama sekali tidak mau mengadakan pemisahan diri Iya. dengan pemerintah pusat. Seperti Permesta. Ya hanya mau koreksi, sehingga Permesta juga mengikuti garis-garis daripada Profesor Sumitro Jayadikusumo. Beliau sangat menentang pendirian RPI. Iya. Yang mau memisahkan diri dan mendirikan negara Islam. Iya. Itu beliau tentang. Terjebak Prof. Sumitro di. Dia menentang, justru dia tidak terjebak karena dia menentang. Oke. Nah, Permesta mengikuti itu, menentang seperti Pak Sumitro. Inilah yang membuat Permesta dan Profesor Sumitro atau Profesor Sumitro dan Permesta bukan pemberontak. Oke. Karena tidak mau memisahkan diri, bukan separatisme. Itu yang masih banyak untold story, masih banyak yang belum dipahami. Betul, makanya di podcast ini ya semoga pemirsa ini, apalagi ini bukan cuma buat generasi muda, ini ternyata sampai tadi malam orang-orang lebih tua dari saya itu masih berpikiran bahwa Permesta itu pemberontak dan lain sebagainya. Jadi ini pas Om Ile menjelaskan. Jadi kita akan beralih dengan Doktor Hukum dan Tata Negara ini meluruskan ini Permesta ini bukan pemberontak, tetapi idenya ini untuk meluruskan ketatanegaraan ya, pemerintahan pada waktu itu yang mungkin mulai melenceng, sudah bergeser dari Undang-Undang Dasar 45 ya, dan juga ada aturan-aturan turunan soal ketatanegaraan. Gimana menurut Pak Dr. Alfian? Saya mulai dari terbentuknya Permesta 2 Maret 57 sampai tahun 61 dia ya. Di dalam 4 tahun itu ternyata Permesta ada di dalam 2 rezim. Rezim yang namanya masa demokrasi liberal
dan masa demokrasi terpimpin. Jadi antara demokrasi liberal itu kan dari tahun 50 sampai 59. Ya. Kemudian terpimpin dari tahun 59 sampai 65. Di dalam dua rezim itu ternyata ada perilaku ketatanegaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya untuk penyesuaian-penyesuaian, karena di masa itu kestabilan politik tidak ada, kemudian banyak pergantian kabinet, sering berganti kabinet, belum bentrok antar sesama partai karena zaman itu zaman multi partai. Melihat fenomena itu, saya menyampaikan ini dari sisi sejarah ketatanegaraan. Dalam konteks itu ternyata pada tahun itu, pada waktu terbentuknya itu ada loh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 tentang pemerintahan daerah. Oke. Yang di situ mengatur tentang kewenangan daerah, kemudian tentang kepala daerahnya harus dipilih lewat DPRD. Tetapi itu dibatalkan dengan dekret presiden. Dekret presiden tanggal tahun 59 itu. Ini yang mungkin berawal kemudian dihubungkan dengan cita-cita perjuangan. Saya rasa perjuangan loh Permesta, bukan pemberontakan. Yeah. Karena kenapa? Karena visi mereka pada saat itu, katakanlah ius constitutum mereka pada saat itu, keadaan pada saat itu ternyata berpengaruh sampai saat ini. Jadi mereka sudah memandang konstituendumnya sampai mungkin saya dan Pak Tommy ini boleh ada di tempat ini, toh kita bisa berdiskusi, menikmati ini. Itu yang hebatnya ini perjuangan Permesta ini. Oleh karena itu, ini akibat dari ketidakpuasan mereka melihat sistem pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil di dalam pembangunan dan mungkin pemerataan ekonomi, sehingga mereka melakukan gerakan ini. Katakanlah gerakan. Saya melihat ini seperti begini. Apa sih hubungan Permesta dengan negara kesatuan? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang dengan prinsip negara kesatuan. Ya, prinsip negara kesatuan ya, sesuai konstitusi kita kan sudah sangat jelas di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi sebenarnya yang diperjuangkan, sekali lagi saya katakan ini yang diperjuangkan, bukan yang diberontak. Nah ada pemberontakan waktu itu sebenarnya. Ini dalam keadaan baik-baik, tapi mereka ingin memperjuangkan. Itu yang diperjuangkan Permesta itu adalah menentang sentralisasi yang berlebihan. Dalam catatan sejarah ketatanegaraan itu Permesta menentang sentralisasi yang berlebihan. Jadi Jawa sentris sekali pembangunannya. Sehingga di daerah-daerah seperti Sulawesi dan mungkin Sumatera dengan adanya PRRI mungkin ya itu yang memicu seperti itu. Itu bukan gerakan separatis, tetapi menuntut pemerintahan yang lebih adil. Mereka ingin daerah memiliki peran lebih besar dalam mengelola anggaran dan pembangunan. Nah, sebenarnya yang paling menarik adalah ini ketegangan yang sangat prinsip soal sentralisasi dan tuntutan desentralisasi. Jadi pemerintah pusat sentralisasi, sementara di daerah harus desentralisasi, memberikan kewenangan. Ini ketegangan yang prinsip ini pada era itu. Kemudian apa hubungan Permesta dengan otonomi daerah? Jadi Permesta dengan negara kesatuan, ternyata Permesta tidak ada di dalam benak mereka untuk memisahkan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Permesta dengan otonomi daerah apa hubungannya? Karena salah satu tuntutan utama dari Permesta ini adalah pemerataan pembangunan dan kewenangan daerah dalam mengatur urusannya sendiri, berarti kan sama dengan konsep otonomi daerah yang saat itu belum diterapkan sama sekali. Tahun itu mana orang kenal otonomi daerah? Sudah dipikirkan oleh orang pejuang Permesta. Itu. Jadi situasi hukum pada waktu itu ius constitutumnya, mereka nak mengerti otonomi daerah. Mereka nak mengerti tentang pemberian kewenangan kepada daerah.
hanya mereka menuntut ada adil dalam soal anggaran, dalam soal pembangunan, dalam soal ekonomi. Kan itu. Tetapi akhirnya konsep mereka ini pada tahun 99 itu terjawab dengan adanya otonomi daerah. Nah, sebelum Permesta ini, sebelum Permesta bergejolak lah, sebelum Permesta memperjuangkan ini, itu dalam catatannya sentralisasi pada waktu itu sangat kuat. Tahun 50-59 itu sentralisasi sangat kuat. Bahkan Indonesia masih menganut pemerintahan yang sangat terpusat. Begitu. Kemudian keputusan menyangkut anggaran, keputusan menyangkut pembangunan, kebijakan strategi selalu dipegang oleh kendali Jakarta lah dalam hal ini. Kemudian setelah Permesta munculnya reformasi pemerintahan daerah. Bayangkan, itu dengan perjuangan Permesta itu akhirnya muncul reformasi pemerintahan daerah. Ketika perjuangan itu pemerintah menyadari bahwa ketimpangan pusat dan daerah ini bisa menimbulkan gejolak lah, katakanlah begitu. Sehingga yang mungkin ke depan yang kita bisa lihat, Pak Tommy ya, ada perimbangan keuangan pusat dan daerah, ada undang-undang pemerintahan daerah, macam-macam yang boleh kita nikmati dari hasil perjuangan opa-opa kita, Permesta itu. Sehingga perjuangan mereka itu akhirnya dijadikan alasan bagi pemerintah Indonesia tentunya untuk menerapkan otonomi daerah yang luas. Sehingga timbulnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Waktu itu kita masih S1. Jadi kebetulan Undang-Undang Otonomi 2299 kita bahas, Pak. Jadi waktu kita skripsi waktu itu masih S1. Undang-undang ini ada toh, jadi tapi kita lebih ke pemerintahan desa waktu. Jadi saya sangat paham sekali undang-undang itu. Kemudian apa sebenarnya ketakutan pemerintah pusat ini dalam tanda kutip? Bukan itu. Apa sebenarnya hak, katakanlah hak lah pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan negara ini dengan Permesta? Ya memang kalau dari sisi ketatanegaraan ya pemerintah harus menjaga kan, keutuhan NKRI dan tentunya menganggap gerakan-gerakan seperti itu sebagai ancaman stabilitas nasional. Tetapi pada dasarnya akhirnya pemerintah berpikir bahwa perjuangan dari Permesta ini justru perjuangan yang benar-benar murni. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya murni memperjuangkan bagaimana masyarakat di daerah itu sejahtera. Tidak ada kepentingan asing. Kan tidak ada kepentingan itu waktu itu kan, ketika itu. Oleh karena itu sebenarnya dan keempat yang kita lihat adalah implikasi Permesta terhadap kebijakan tata negara misalnya. Apa Permesta ini pengaruhnya dalam tata negara Indonesia? Ketika pemerintah pusat menyadari bahwa gerakan-gerakan ini dapat mengancam stabilitas nasional, berarti mereka perlu keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah, kemudian antara prinsip pembangunan Jawa dan di luar Jawa, seperti itu. Akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah penguatan sistem otonomi daerah. Sekali lagi, penguatan sistem otonomi daerah. Pemerintah mulai memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan lokal mereka. Kemudian adanya desentralisasi anggaran dan pembangunan. Jadi pemberian desentralisasi kan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Anggaran ini kepada daerah. Jadi dimulai dari peningkatan anggaran daerah untuk mencegah ketimpangan ekonomi, banyak program-program dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kemudian yang dilakukan dalam catatan sejarah tata negara kita adalah penyempurnaan sistem pemerintahan daerah. Jadi sistemnya semakin disempurnakan. Setelah reformasi pemerintahan daerah semakin diperjelas bagaimana
Tetapi meskipun akhirnya di dalam setelah tahun 99 ada Undang-Undang 32 tahun 2004, kemudian terakhir di 23, ada beberapa kewenangan-kewenangan daerah itu yang mulai diambil lagi Ya. sebenarnya sebagai upaya pengawasan, karena kan Oke. pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Karena memang kalau otonomi daerah kalau dia terlalu terlalu luas, Terlalu luas ya. maka bisa menimbulkan raja-raja kecil kan di daerah. Itu di satu sisi. Tetapi intinya dalam perspektif ini saya mau sampaikan bahwa perjuangan Permesta ini adalah salah satu contoh konflik. Ya. Konflik antar sentralisasi kekuasaan dalam negara kesatuan dan desentralisasi. Iya. Konflik ini yang harus kita baca sebagai upaya masyarakat untuk meminta keadilan, upaya masyarakat untuk meminta kesejahteraan, upaya masyarakat untuk meminta perlindungan daripada negara. Perjuangan-perjuangan dari Permesta ini banyak sekarang diuraikan. Jadi perjuangan mereka ini, perjuangan Permesta ini banyak sekarang diuraikan dalam undang-undang. Tidak banyak diuraikan dalam peraturan-peraturan presiden, banyak diuraikan dalam kebijakan-kebijakan negara. Itu perjuangan. Luar biasa. Perjuangan mereka dari sisi tata negara. Ya, meskipun tadi ya seperti bilang ada pemberontakan, ya saya rasa ini bukan pemberontakan, tapi ini upaya untuk memprotes menginstruksi pemerintah pusat bahwa untuk seperti ini. Mungkin pada waktu itu situasinya kan harus begitu. Iya. Itu bisa pahami karena jangankan di daerah, di pusat saja penuh kekacauan lah, tanda kutip. Pergantian kabinet sering, pergolakan antar partai politik, apalagi di daerah. Ya mungkin ya benar juga Pak Philip bilang mencuri perhatian daerah. Tetapi sesungguhnya perjuangan dari Permesta ini sekali lagi sudah banyak diuraikan oleh pemerintah pusat lewat aturan-aturan, lewat kebijakan, bahkan ya kita bisa bersama Pak Tommy bisa menikmati pembangunan di daerah, orang boleh menikmati tol, toh? Iya. Seperti itu. Mungkin demikian sementara. Ya, jadi people tadi diuraikan oleh pakar hukum tata negara Pak Dr. Alfian Ratu. Jadi Permesta perjuangannya, ide gagasannya itu, cita-citanya itu ternyata sudah diambil oleh pemerintah. Diam-diam pemerintah ternyata ide dari Permesta membuat pemerintah menguraikan dalam aturan undang-undang dan malah sudah diberlakukan. Contohnya itu Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 99 dan kita sudah nikmati sampai sekarang ini. Dan berarti secara tidak langsung pemerintah pusat ini mengatakan bahwa Permesta ini bukan pemberontak, tetapi justru ide mereka ini sangat cemerlang. Orang-orang dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, sampai tua-tua, opa-opa deh, oma-oma ini, mereka sudah pinter-pinter di saat itu, dan mereka di saat provinsi lain, bangsa Indonesia di daerah-daerah lain di Kalimantan, Papua, Sumatera, dan lain sebagainya belum terpikirkan, tapi justru orang-orang di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara ini sudah memikirkan bagaimana solusi untuk memajukan negara ini, yaitu maju sama-sama. Bukan hanya di Pulau Jawa yang maju, tetapi di luar Pulau Jawa itu menjadi tertinggal. Jadi luar biasa ini Bung Alfian ya untuk penjelasannya, dan ini membuka perspektif bagi pemirsa bagaimana perjuangan Permesta di 68 tahun silam. Jadi kita tinggal ada waktu sedikit, 5 menit. Saya akan beri kesempatan terakhir buat Om Ile, Pak Pilipanto ini menjelaskan lagi ya sebagai closing statement dalam tempetal kita di saat ini. Silakan Om Ile terkait perjuangan Permesta, bahwa menekankan lagi bahwa ini perjuangan ide dan ini bukan pemberontakan. Suatu gerakan, suatu upaya selalu harus dilandasi pada suatu cita-cita. Betul. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr.
apa namanya Ratu Alfian tadi, Ratu. Alfian Ratu, apa-apa daripada cita-cita tadi sudah terimplementasi di Iya. dalam kebijakan ketatanegaraan kita. Iya. Ini yang kita lihat. Iya. Jadi sering saya suka bilang Permesta tidak kalah, Iya. Permesta kalah dalam berbagai pertempuran, Iya. tapi dia menang perang. Menang Menang perang atas cita-citanya itu. Ya. Diberlakukan sekarang. Sekarang sudah mencapai Iya. tujuan diberlakukan. Iya. Jadi dia kalah pertempuran, Iya. dia menang perang, Ide. memperjuangkan dalam hal memperjuangkan cita-citanya, gitu itu. Nah, kalau boleh ditambah sedikit, barangkali yang sekarang kita lihat kondisi politik kita di tanah air hari ini kan ada gejolak sana sini. Saya hanya menghimbau, percayalah kepada Presiden Prabowo. Dia tahu apa yang harus dia buat. Karena dia juga adalah sudah mewarisi secara utuh ya cita-cita Permesta yang lengkap dari ayahanda beliau. Ya. Jadi kita juga sebagai orang-orang Permesta sekarang harus berbangga diri. Bukan hanya cita-cita kita yang terimplementasi, tapi justru ada apa namanya kelanjutan ya, tongkat estafet yang diserahkan kepada seorang putra pejuang Permesta untuk melanjutkan semuanya ini. Keberhasilan Pak Prabowo adalah keberhasilan cita-cita Permesta. Makanya harus kita dukung. Nah, kita di Sulawesi Utara kan dibilang di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Kalau kita mau mendukung Pak Prabowo dalam sebagai presiden, kebijakan beliau saat ini, ya tentunya kita harus dukung penopang-penopang, kaki-kaki penopang beliau, yaitu gubernur dan wakil gubernur, Pak YSK dan Pak Victor. Itu adalah kaki-kaki penopang daripada pelaksana daripada Pak Prabowo untuk kesuksesan daripada pemerintahan. Jadi di mana bumi dipijak langit kita junjung, kita mau menjunjung Pak Prabowo, tentunya mari kita awali dengan kita menjunjung Pak Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur pemerintahan provinsi yang ada sekarang ini. Nah, jadi sedikit bertentangan kan? Kalau bahasa hari-hari omong kosong, orang hidup Pak Prabowo, dukung Pak Prabowo, tapi di daerah kita menentang kebijaksanaan gubernur pemerintah daerah. Jadi itu harus vertikal searah. Justru kalau kita mau mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo secara nasional, marilah kita mulai membangun daerah kita ini ya dengan mendukung gubernur dan pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur. Kurang lebih itulah kita yang saya himbau. Nah, jangan ada friksi. Pak Prabowo tahu apa yang harus dia buat. Berikanlah dia waktu, nanti kita lihat apa yang akan terjadi di pemerintahan kita pada saat-saat mendatang. Ya, kan kita semua tahu sekarang bahwa akan ada reshuffle kabinet, mulai ada pengerucutan dari kebijakan-kebijakan akan gitu. Kira itu yang saya sampaikan. Pak Prabowo itu menuju masyarakat maju dan sejahtera. Itu kita percayakan supaya kita bisa capai ya, sesuai juga cita-cita dari Prof. Sumitro. Kalau diberlakukan sudah lama kita menjadi negara maju. Terakhir Bung Alfian, ya mungkin kita bisa akan kiranya menyampaikan, memisahkan Permesta dan PRRI dalam tinjauan ketatanegaraan bahwa PRRI ini beda dengan Permesta. Perjuangannya. Perbedaan PRI dan Permesta. Sebenarnya perbedaannya pada niat. Katakanlah perbedaannya pada sikap terhadap
sikap terhadap apa namanya tujuan negara. Ya, Itu. pemerintah. Kalau PRRI kan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Ya, tujuan mereka adalah membentuk pemerintahan baru. Ya. Jadi kan di not logic nanti sebentar pemerintahan NKRI, kemudian di dalamnya ada pemerintahan. Yang logika adalah Permesta. Ya. Karena dia tetap berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan mereka hanya soal desentralisasi. Jadi jangan disamakan ya. Tidak boleh disamakan, beda. Meskipun sejarah kan masih disatukan. Iya, masih disatukan karena dianggap gerakan kan itu. Tetapi bagi saya melihat pada sikap terhadap negara kesatuan. Di satu sisi mereka membentuk negara dalam negara kan ini. Iya. Tapi kalau Permesa tidak, mereka justru hanya menuntut desentralisasi yang itu sekarang kita sudah nikmati. Bagaimana pemerintah pusat memberikan desentralisasi ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Artinya bagi saya, closing statement saya adalah Permesta ini adalah sebuah gerakan ide sekaligus gerakan moral. Ya. Namanya ide dan moral, gerakan ini tidak ada nuansa untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan daerah. Sehingga gerakan ide dan moral ini terus berjalan sampai saat ini, dan oleh pemerintah pusat menganggap ini juga baik. Akhirnya semua kebijakan, semua harapan dari oma opa kita, tante om yang dulu berjuang pada waktu Permesta menggerakkan ini ya terus ada. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Philip bahwa pemerintah daerah yang saat ini lewat undang-undang pemerintahan daerah sudah ada, berarti masyarakat bagaimana mendukung kan itu, mendorong. Ya, meskipun saat ini pemerintah kita kan Pak Gubernur sama Wakil Gubernur sudah dilantik, ya meskipun secara menurut statistik ya bukan mayoritas pilihan rakyat Sulut kan, karena kan hanya 36%. Tetapi ketika dilantik, berarti ini sudah milik masyarakat Sulut. Berarti pemikiran-pemikiran beliau ke depan, pemikiran bersama Wakil Gubernur ke depan adalah bukan lagi milik salah satu atau beberapa partai, tetapi memang harus milik rakyat Sulawesi Utara. Perjuangan oma opa pada waktu lalu, perjuangan tante om pada waktu Permesta, ini menjadi semangat bersama di dalam pemerintahan yang baru saat ini, pemerintahan YSK Victor, untuk benar-benar melihat masyarakat ini sebagai bagian dari gerakan ide dan gerakan moral. Mungkin demikian. Terima kasih Dr. Alfian Ratu. Terima kasih Bapak Philip atas penjelasan terkait dengan Permesta. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi generasi kita di saat ini dalam hal pemahaman kita soal Permesta, bahwa itu bukan pemberontakan tetapi merupakan perjuangan ide untuk kebaikan, bukan cuma buat masyarakat Sulawesi Utara tapi untuk kebaikan bangsa dan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih M-People, sampai berjumpa dalam M-People atau podcast di topik yang lain. Terima kasih.